Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kita berada di dalam acara doa pagi pada pagi hari ini. Dan mari kita persiapkan hati kita bersama-sama untuk masuk di dalam penyembahan kepada Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya, dan membuka hati untuk di firman Tuhan dapat ditaburkan. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk pagi hari ini. Sepanjang malam Engkau sudah melindungi kami. Kebaikan-Mu sungguh nyata hingga kami boleh bangun dengan tubuh yang segar dan mendapatkan berkat yang daripada-Mu dengan udara yang cerah, dan kami boleh menerima kesegaran yang baru. Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami ingin menyembah Engkau, mencari wajah-Mu, dan membuka hati untuk menerima taburan benih firman-Mu, supaya iman kami semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya terima kasih
Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kami hanya bagimu Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia, mari tinggikan namanya, mari bermazmur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman Tuhan, firman dan sembuhkanku, bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda
bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Pernyataan iman kami Tuhan. Firman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan, Engkau setia, Allah yang tak meninggalkan. Kami berserah Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Lebih tinggi lagi, mari katakan. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tuhan,
yang berharap kepadamu, takkan kau biarkan. Tuhan kami percaya, ku percaya janjimu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita masing-masing. Tuhan, taburi kami dengan benih firman-Mu. Dan biarlah benih firman-Mu sampai ke hati kami, hati yang baik, supaya bertumbuh dan berbuah dengan lebat bagi kemuliaan nama-Mu, supaya hidup kami tertuntun, terjaga, tetap ada di dalam hadirat-Mu, di dalam kehendak-Mu Tuhan. Dan hidup kami boleh berkenan kepadamu. Tolong kami dan berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Urapi Tuhan, sehingga pengurapan-Mu itu akan membuat firman-Mu menjadi firman yang hidup, yang berkuasa untuk mengubah, menjamah kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Nantikan Tuhan, maka engkau akan disegarkan. Dan ayat firman Tuhan yang saya akan bawakan untuk menjadi landasan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, itu adalah ayat favorit, salah satu ayat favorit saya, yaitu di dalam Yesaya pasal 40. Kita baca mulai dari ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31 yang berkata seperti ini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Saya ingin jelaskan terlebih dahulu latar belakangnya dari ayat ini. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang Israel yang berada di negeri Babel. Mereka berada di Babel oleh karena mereka ditawan. Kerajaan mereka sudah dikalahkan. Raja mereka sudah ditawan untuk dibawa ke Babel. Yerusalem dihancurkan, demikian juga dengan Bait Allah, semuanya sudah dihancurkan. Lambang-lambang kejayaan dari kerajaan Israel sudah dimusnahkan. Dan penduduknya dibawa sebagai tawanan ke Babel. Dan saat itu mereka berada di Babel, di satu negeri yang asing, negeri penyembah berhala. Suasananya, oh saudara, ibaratnya mereka berjalan, sekarang kehidupan mereka itu ibaratnya seperti berjalan di satu lorong yang gelap. Lorong yang panjang dan gelap. Tidak terlihat ujungnya. Suasananya sangat menekan. Bayangkan,
Mereka yang tadinya punya tanah air, sekarang harus tercabut dari tanah airnya dan tinggal di negeri asing. Mereka yang punya kewarganegaraan, di negeri asing itu mereka bukan warga negara. Bahkan mereka adalah tawanan. Mereka tidak punya hak atas hidup mereka sendiri. Sehingga di negeri Babel itu, mereka tidak bisa melihat, seperti tidak bisa melihat bahwa mereka punya masa depan. Jadi hidup mereka itu seperti berada di dalam lorong yang gelap, penuh dengan tekanan. Nah, inilah yang terjadi. Jiwa mereka penuh dengan beban dan akhirnya menjadi lelah, letih, lesu. Lelah secara fisik, obatnya istirahat. Tapi bagaimana dengan lelah dalam jiwa? Kalau jiwa mengalami keletihan, kelesuan, bagaimana kita mendapatkan kesegaran untuk jiwa kita itu? Nah, disitulah firman Tuhan datang melalui Nabi Yesaya untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan. Yesaya kemudian berkata di dalam ayat yang ke-31 dari kitab Yesaya pasal 40 ini, ayat yang ke-31-nya berkata begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sebelumnya dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Orang-orang muda itu adalah orang-orang yang punya masa depan. Tapi mereka menjadi lelah karena tidak lagi bisa melihat masa depan. Teruna-teruna jatuh tersandung. Mereka sudah tidak punya harapan, seolah-olah demikian. Jiwanya lelah. Tapi Nabi Yesaya berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saya sangat tertarik dengan perkataan orang-orang. Itu artinya semua orang. Ya, semua orang. Baik itu pendeta, itu jemaat, orang kaya, orang miskin, semua orang. Ya. Kalau dia menanti-nantikan Tuhan, maka dia pasti akan mendapatkan kekuatan baru. Dia pasti akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi, jalan satu-satunya untuk mendapatkan kekuatan yang baru adalah menanti-nantikan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, menanti-nantikan Tuhan itu seperti apa? Ya. Apakah seperti orang menunggu bus, ya? Kita duduk di halte, menunggu busnya datang, sehingga selama menanti bus itu datang, kita bisa lakukan apa saja, ya. Duduk diam, ya. Kalau nggak sampai bosan atau main game, baca-baca. Kalau ada teman bisa ngobrol-ngobrol. Nggak lama kemudian busnya baru datang. Apakah seperti itu? Nah, kata menanti-nantikan Tuhan yang dimaksud oleh Yesaya bukan seperti itu, saudara. Tapi kata menanti-nantikan Tuhan itu punya pengertian. Yesaya mau berkata kepada umat Tuhan bahwa jangan putus asa, ya. Tetaplah percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun, situasi yang membuat jiwamu lelah sekalipun. Hidupmu seperti berjalan di dalam lorong yang gelap yang tidak terlihat ujungnya sekalipun. Susah untuk melihat masa depan sekalipun, tetaplah percaya kepada Tuhan. Taruhlah pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Karena masa depan kita itu bukan di dunia ini, bukan pada kenyataan yang ada atau kemampuan kita, atau segala sesuatu yang kita lakukan, tetapi masa depan kita itu ada pada Tuhan. Tuhanlah yang memegang masa depan kita. Dan di dalam Tuhanlah kita menemukan masa depan itu. Seperti kitab Amsal pasal 23 ayat 17 sampai 18 berkata seperti ini. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Sepertinya mereka tidak perlu takut akan Tuhan, kok kayaknya hidupnya lancar-lancar. Tidak, saudara. Ya, jangan iri dengan yang itu. Ya. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Hiduplah di dalam Tuhan. Kenapa?
Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang sekalipun kita mengalami banyak masalah. Sekalipun kegelapan menutupi langkah kita, tapi di dalam Tuhan masa depan itu sungguh ada dan tidak akan pernah hilang. Haleluya. Jadi melalui nubuat ini Yesaya menyerukan kepada umat Tuhan untuk tetaplah percaya dan taruhlah pengharapanmu di dalam Tuhan. Jangan putus asa. Sekalipun yang engkau hadapi tidak seperti yang engkau harapkan. Keadaan tidak lancar dalam hidupmu. Sekalipun gelap jalan yang sedang kau jalani, tetaplah percaya dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Mungkin saudara bertanya, kenapa kok harus demikian? Kenapa? Nah, Yesaya kemudian sebelum mengatakan menanti-nantikan Tuhan itu, ayat yang sebelumnya dia dasari menjadi satu fondasi atau menjadi satu alasan kenapa kita harus menantikan Tuhan. Ayat yang ke-28 berkata begini, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Jadi diingatkan kembali. Ya, Tuhan ialah Allah yang kekal. Kekal itu artinya dia berada di atas segala sesuatu. Ya, dia tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Kita yang berada di bawah waktu semua berproses. Tetapi Tuhan yang kekal itu berada di atas waktu. Dia yang menguasai masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dia berada di 3 dimensi waktu itu secara bersamaan. Ya, itulah kata Tuhan ialah Allah yang kekal. Dan lebih jauh dikatakan dia yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dari tidak ada menjadi ada hanya cukup dengan berfirman. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Wow, dia kekal tidak berubah di atas segala sesuatu. Dia Maha Kuasa dan ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, dan tidak terduga pengertiannya. Hikmatnya sungguh luar biasa. Dan bukan hanya itu, ayat 29-nya dikatakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Wow, luar biasa. Dia bukan hanya Tuhan yang ada di surga, tapi dia Tuhan yang juga bersama dengan umatnya. Dan Tuhan yang mendengar doa-doa umatnya. Kesegaran bagi jiwa itu adalah kelegaan, saudara. Ketika saudara lelah jiwamu, tekanan itu seperti menekan jiwamu sehingga susah sekali untuk kita bisa sukacita. Rasa dada ini juga ikut sesak, pikiran penuh, seperti sudah nggak bisa mikir lagi dan sebagainya. Tapi yang disebut kesegaran jiwa itu adalah kelegaan. Tiba-tiba semuanya seperti hilang, semua beban itu jadi hilang. Napas saudara bisa mengambil napas dengan lega. Ya, tidak lagi seperti tertekan lagi. Semuanya jadi lega, rileks. Ya, sekalipun lorong gelap itu masih panjang, belum terlihat ujungnya, tetapi kesegaran baru itu akan membuat saudara dan saya tidak hidup di dalam kegelapan. Selalu ada terang, karena Tuhan yang adalah terang yang sejati itu menyertai hidup kita. Nah, itu yang disebut kekuatan yang baru. Nah, lebih jauh, apa yang harus kita lakukan untuk kita berada di dalam posisi menanti-nantikan Tuhan itu? Nah, 2 hal yang harus kita lakukan, saudara. 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, itu adalah membangun kehidupan doa. Dan yang kedua adalah berdoa. Loh Pak, sama-sama doa kok dibuat 1 dan 2? Iya, karena ada bedanya. Ya, membangun kehidupan doa itu adalah menyediakan waktu yang khusus untuk kita berdoa kepada Tuhan setiap hari. Ya, setiap hari. Dan di situ kita membangun gaya hidup untuk mendekat kepada Tuhan. Di situ kita melatih iman kita. Iman itu seperti otot, saudara. Kalau tidak digerakkan, tidak dilatih, kita tidak olahraga, otot itu mengecil. Nah, membangun hidup doa itu seperti olahraga bagi iman kita. Hari demi hari kita aktifkan iman kita untuk mencari wajah Tuhan, untuk mendekat kepada Tuhan,
untuk menyadari hadiratnya, ya, untuk kita berjalan di dalam kehendak-Nya. Nah, memastikan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Nah, itu membangun kehidupan doa dan itu harus dilakukan secara rutin. Ya, ada waktu yang khusus yang disediakan. Nah, hal yang kedua adalah berdoa. Berdoa itu artinya segala hal yang kita lakukan harus dilandasi dengan doa terlebih dahulu. Ya. Dan yang kedua, segala sesuatu yang kita hadapi, kita harus hadapi dengan doa. Ya. Karena ketika kita berdoa, kita sedang berseru kepada Tuhan. Kita minta pimpinannya, kita minta pertolongannya, kita minta perlindungannya, dan apa yang saudara hadapi dengan doa, percayalah, Tuhan akan hadir di dalam setiap masalahmu. Mujizat pertolongan pasti akan muncul. Menanti-nantikan Tuhan, maka saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Daniel di dalam Alkitab adalah salah satu dari orang buangan yang ikut terbuang. Tercabut dari tanah kelahirannya di Israel, kemudian dibawa sebagai tawanan ke Babel. Dia adalah salah satu orang buangan itu. Dan Daniel memutuskan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Memutuskan untuk tetap menanti-nantikan Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Daniel. Dua hal itu yang dilakukan oleh Daniel, yaitu membangun kehidupan doa dan berdoa. Dan Alkitab, saudara bisa lihat di dalam Alkitab apa yang dilakukan oleh Daniel. 3 kali dalam 1 hari, dan dikatakan dalam ayat itu bahwa Daniel pasal 6, ya, bahwa itu adalah yang biasa dia lakukan. Yang selalu dia lakukan, artinya dia bangun sebagai sebuah kebiasaan. Rutin, setiap hari dia lakukan itu. Sehingga itu menjadi ciri dari kehidupan Daniel. Kalau Daniel, oh yang suka berdoa itu. Ya, kenal dengan Daniel, oh ya, yang suka berdoa itu ya. Yang 3 kali sehari berdoa. Jadi itu menjadi bagian dari hidup Daniel. Ciri dari kehidupan Daniel. Dan dia juga berdoa, karena dia memiliki kehidupan doa, maka dia juga berdoa, melandasi segala hal di dalam kehidupannya dengan doa. Apa saja dia doakan? Ketika dia menghadapi tantangan, dia berdoa. Dan tahukah saudara, dia mendapat kekuatan baru setiap hari. Dan dia ada di dalam penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Ketika dia butuh mujizat, Tuhan berikan mujizat. Ketika dia butuh perlindungan, pembelaan, Tuhan melindungi dan membela dia. Dan saudara bisa baca bagaimana hal itu terjadi di dalam kitab Daniel. Ya. Dan bukan hanya itu, dia mendapat kelegaan setiap hari dalam hidupnya. Dia selalu melihat Tuhan tidak pernah jauh dari hidupnya. Dan Tuhan kemudian mengangkat Daniel juga. Di negeri asing itu, dia menjadi pejabat tinggi. Dan dia menjadi orang yang tidak tergantikan di dalam kerajaan. Sekalipun rajanya berganti, dia tidak digantikan posisinya. Tidak ada yang bisa menggantikan dia. Karena yang mengangkat adalah Tuhan. Ya. Sebab firman Tuhan berkata, kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Tetapi kalau Tuhan sudah menurunkan, tidak ada yang bisa mengangkatnya. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Tapi kalau Tuhan sudah menutup pintu, tidak akan pernah ada yang bisa membukanya. Dan itu yang terjadi pada hidup Daniel. Wow, luar biasa. Jadi firman ini bukan sekedar himbauan, ini adalah jalan untuk saudara dan saya mengalami kekuatan yang baru setiap hari. Bukan hanya saat kita butuh saja, tetapi setiap hari. Dan itu penting. Hidup di dalam kekuatan yang baru itu penting. Supaya seperti yang digambarkan oleh nubuat ini, dia akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, ini penting. Bangunlah kehidupan doa di dalam hidupmu. Dan berdoalah. Jangan lupa itu.
Kalau saudara sebagai orang Kristen, tetapi saudara tidak berdoa, maka saya akan mempertanyakan kekristenan saudara. Kenapa? Karena ciri orang Kristen itu sebetulnya adalah punya kehidupan doa. Ya. Yang pertama, kenapa demikian? Yang pertama karena kita meneladani Yesus. Kristen itu artinya pengikut Yesus. Dan sebagai pengikut Yesus, maka Yesus menjadi teladan bagi hidup kita. Nah, kehidupan Yesus itu diwarnai dengan kehidupan doa. Nah, kalau kita menjadi pengikutnya tetapi kita tidak mewarnai kehidupan kita dengan doa, benarkah kita pengikutnya? Ya. Gereja mula-mula juga membangun kehidupan doa dan menghadapi segala tantangan dengan doa. Ketika mereka diancam, mereka berdoa. Ketika pemimpinnya Rasul Petrus ditangkap, mereka mendoakannya. Dan mujizat selalu hadir. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan doa umat-umatnya. Saya betul-betul menjadikan ayat ini favorit di dalam kehidupan saya. Dan saya lakukan secara pribadi. Jadi apa yang saya sampaikan bukan sekedar teori. Saya mengalaminya. Kalau satu kali saudara perlu kesaksian, saya punya banyak kesaksian dari menantikan Tuhan ini. Ya, satu saja saya ingin berikan sebagai satu contoh yang dari waktu ke waktu selalu saya alami, sehingga kalau saya menghadapi masalah, saya akan masuk membawa di dalam doa semua masalah itu, menghadapinya dengan doa. Satu hari, waktu itu saya baru saja pindah dari kota Ungaran ke Surabaya. Tidak berapa lama berada di kota Surabaya, saya mengalami satu situasi. Saya tidak bisa ceritakan masalah itu secara detail karena berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Tapi perbuatan orang itu berakibat langsung kepada saya dan istri saya. Ya. Nilai-nilai yang saya bangun sebagai hamba Tuhan itu mulai terancam dengan perbuatan orang tersebut. Saya sangat tertekan. Malam waktu saya mendengarnya, saya dan istri tidak bisa tidur, kami gelisah. Sulit untuk bisa membayangkan apa yang terjadi di depan ini. Ya. Sehingga ketika saya bisa tertidur hanya sebentar, pagi hari saya bangun, seperti yang biasa saya lakukan juga, saya masuk di dalam doa. Saya pergi ke tempat biasa saya berdoa, dan saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya berlutut, saya berseru-seru kepada Tuhan. Hingga tidak berapa lama saya mendengar satu suara sekelebat. Ada suara yang berkata begini, "Jangan takut, aku akan mengurusnya. Semua akan beres." Perkataan itu tiba-tiba, saudara, saya merinding mengingat itu. Perkataan itu tiba-tiba memberikan kelegaan di dalam jiwa saya. Segala sesuatu yang menekan itu tiba-tiba seperti lepas. Dan seperti ada selaput yang tadinya menutup mata saya untuk melihat ada harapan di depan, itu seperti terlepas semuanya. Hati saya lega dan saya tiba-tiba menjadi sangat percaya dan yakin dan tidak ada kekhawatiran dan ketakutan bahwa Tuhan sudah mengambil alih masalah ini. Dan saya mau bersaksi kepada saudara, hanya dalam 2 minggu semua beres. Semua beres. Dan itu dari waktu ke waktu, setiap saya menghadapi masalah sampai dengan hari ini, saya mengalami kelegaan demi kelegaan ketika saya berdoa kepada Tuhan. Karena itu, sampai dengan hari ini, saya membangun kehidupan doa. Rutin setiap hari. Tidak, saya usahakan untuk tidak bolong-bolong. Ya. Kalaupun bolong itu karena saya sakit. Kalaupun ada bolongnya, pasti karena saya harus pagi-pagi subuh ada tugas yang tidak bisa saya hindarkan. Ya. Dan biasanya saya gantikan, ada waktu yang lain di hari itu untuk masuk di dalam kehidupan doa. Karena kehidupan doa itu harus dibiasakan
menjadi bagian dari hidup kita. Ya. Dan saudara tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah menyesal kalau saudara lakukan itu. Sebab dari waktu ke waktu saudara pasti akan mengalami kekuatan yang baru. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Nyanyikan satu pujian untuk menjadi satu doa yang kita panjatkan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhanku rindu Amin. Angkat hatimu. masuk dalam Haleluya. hadirat-Mu. Nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hatimu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Amin. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Nikmati hadiratnya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kepadamu dalam kemuliaan yang Benar Tuhan. Kami menantikan Engkau, Allah yang kekal, Allah yang kuasa. Haleluya. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Haleluya. Engkau, Benar. Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Dalam kemuliaan yang kudus. Amin Tuhan. Dalam kemuliaan yang kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, hampir 2 tahun kita mengalami pandemi. Dan saya tahu ada banyak di antara kita ketika masuk di dalam pandemi ini seperti berjalan di dalam lorong yang gelap. Dan kita tidak bisa melihat ujungnya. Ini adalah satu perjalanan yang sangat menekan. Jiwa kita penuh dengan beban, sehingga tidak sedikit yang letih, lelah, bahkan sampai kepada tidak berdaya. Hingga saudara sudah berkata, aku sudah tidak tahu apa yang terjadilah. Dan mungkin juga ada yang putus asa. Tetapi pagi hari ini saya mau mengingatkan kembali apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Pengharapan masih ada. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Tuhan itu Allah yang kekal. Dia tidak dibatasi oleh apa saja. Bahkan oleh waktu. Dia berada di atas waktu. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia adalah Allah yang kekal, tidak pernah berubah.
Ingat kembali bagaimana Tuhan sudah bekerja di dalam dirimu, menolong engkau di masa lalu. Dan mari kita taruh kembali pengharapan kepada Tuhan, sambil kita berkata, kalau dulu Tuhan sudah menolong aku, sekarang pun Dia pasti bisa menolong aku. Karena Dia tidak berubah. Dia tidak menjadi lelah, bahkan Dia yang memberi kekuatan yang baru. Mari hampiri Tuhan. Kalau saudara sudah tidak membangun kehidupan doa, mari buat satu komitmen yang baru kembali. Katakan, ampuni aku Tuhan, mulai hari ini aku mau menyediakan waktu. Setiap hari aku akan usahakan untuk tidak bolong-bolong. Setiap hari aku mau membangun kehidupan doa. Dan masalah ini juga aku serukan kepadamu. Karena hanya Engkau Allah yang bisa menolong. Masa depanku ada di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Kalau saudara membutuhkan bantuan doa secara khusus, saudara boleh isi chat di YouTube ini. Ya. Ada pendoa-pendoa yang siap untuk mendoakan saudara. Semua beban doa saudara tidak saudara tanggung sendiri. Kita akan siap untuk menolong saudara sebagai sesama anak-anak Tuhan. Ya. Dan Tuhan pasti akan mendengar setiap doa. Dan terimalah kelegaan yang daripada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya, kita datang kepada Tuhan. Rasakan hadirat-Nya saat ini ada bersama dengan kita. Saya rasakan hadirat-Nya ada di tempat ini, dan saya juga percaya dimanapun saudara berada, hadirat-Nya juga menjamah saudara. Hampiri Dia. Kalau ada yang saudara perlu bereskan di hadapan Tuhan, katakan. Jangan tunda-tunda, tapi akui di hadapan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Aku mau minta ampun Tuhan untuk apa saja yang saudara rasa itu menjauhkan diri saudara dari Tuhan, yang membuat saudara merasa tidak layak di hadapan Tuhan, yang memberi ruang untuk iblis memberikan tuduhan kepada saudara. Akui di hadapan Tuhan, karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, kalau kita mengaku segala dosa kita, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia pasti mengampuninya. Dan saudara akan mengalami pemberesan. Karena Dia setia dan adil. Ya. Karena itu mari datang kepada Tuhan, katakan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Dan kalau ada yang perlu saudara ampuni juga, jangan tunda. Ya, sakit hati itu tidak enak saudara. Karena itu saudara harus mengampuni. Mengampuni itu bukan untuk orang itu, tetapi untuk saudara sendiri. Supaya posisimu menjadi benar di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kalau kamu tidak mengampuni, maka dosamu juga tidak diampuni. Karena itu ampuni terlebih dahulu. Ampuni supaya hatimu bersih dari sampah-sampah hati ini, sampah-sampah dalam hidup ini. Ya, bersihkan, murnikan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu ini. Jamah mereka. Hamba percaya Engkau mendengar seruan hati mereka di hadapan-Mu Tuhan. Kau jamah mereka Tuhan. Jamah, kuduskan mereka kembali. Ampuni segala dosa kesalahan Tuhan. Dan mari Tuhan, Engkau bekerja di dalam keputusan demi keputusan yang mereka ambil pada pagi hari ini. Supaya hidup mereka berubah. Ketika hati mereka berubah, hidup mereka pasti berubah. Karena Engkau hadir dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai kalau Tuhan datang di dalam kehidupanmu. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan terimalah kelegaan yang baru. Terimalah kekuatan yang baru. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat ini. Bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Bahwa Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ketahuilah bahwa engkau adalah biji mata Tuhan. Karena itu biarlah damai sejahtera Tuhan
kasih karunia-Nya akan menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Sampai jumpa doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.